اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena dialah Sang Maha Zat, Maha Besar, lagi Maha Perkasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin berkisah mengenai fakta-fakta dari kapal Nabi Nuh alaihissalam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dari langit sampai-sampai bumi ini tenggelam dan menjadi lautan yang sangat luas. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan pengikut-pengikut dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ada banyak dalil yang menceritakan tentang kapal Nabi Nuh. Kisah kapal berukuran besar yang mengangkut Nabi Nuh dan kaumnya ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam agama Islam, Nabi Nuh merupakan salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi. Ia diperintah untuk mengingatkan kaumnya yang saat itu menganut paganisme dengan menyembah berhala-berhala. Dakwah Nabi Nuh ditujukan pada Bani Rasib untuk menyampaikan ajaran tauhid. Selama masa kenabiannya, Nabi Nuh hanya memperoleh kurang lebih 80 orang pengikut beserta 4 anggota keluarganya. Bani Rasib memperlakukan Nabi Nuh dengan kasar dan menyekutukan Allah. Maka Allah pun memberikan mereka azab berupa banjir bandang. Namun Nabi Nuh dan pengikutnya selamat karena menuruti perintah Allah untuk membuat kapal. Berikut rangkuman fakta-fakta tentang kapal Nabi Nuh yang tercatat di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, dibuat atas perintah Allah. Di dalam Al-Quran, surat Hud ayat 36-39 disebutkan bahwa Allah menghibur Nabi Nuh yang telah mengalami makian dan perlakuan kasar dari Bani Rasib dengan menurunkan perintah agar ia dan kaumnya dapat selamat atas izin Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejek kalian, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kalian akan mengetahui siapa-siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa Dia telah mewahyukan kepada Nuh di saat kaumnya minta kepadanya agar pembalasan dan azab Allah disegerakan terhadap mereka. Lalu Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah yang disebutkan oleh firman-Nya dalam surat Nuh ayat 26 yang artinya, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Yang kedua, terbuat dari papan dan pasak. Bahtera penyelamat Nabi Nuh tidak memiliki nama khusus, tetapi disebut sebagai safina, kata yang lazim untuk perahu. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 13 yang artinya, dan kami angkut dia Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Tafsir dari ayat tersebut ialah limpahan air dari langit dan pancarannya dari bumi merupakan azab bagi kaum Nabi Nuh yang ingkar, dan kami angkut
serta selamatkan dia bersama orang-orang yang beriman ke atas kapal yang terbuat dari papan yang disusun dan diikat dengan pasak. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir besar dengan memerintahkan Nuh beserta pengikutnya naik ke kapal besar yang terbuat dari papan yang dipaku yang telah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, memuat binatang dan orang-orang yang beriman. Allah telah memberikan jaminan kepada Nabi Nuh dan umatnya keselamatan dari siksaan dan azab yang diperuntukkan pada orang-orang zalim. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 27 yang artinya, kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal dengan pengawasan dan petunjuk kami. Apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis binatang, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Disebutkan bahwa perahu itu mempunyai 3 lantai. Lantai dasar untuk binatang buas dan merayap, lantai kedua untuk manusia, dan lantai ketiga untuk unggas dan burung-burung. Bahtera itu mempunyai pintu yang berada di tengah dan mempunyai dan pintu yang mengunci rapat dari atas. Di setiap ruas kayu, baik dari dalam maupun luar, dilumuri dengan tir yang berfungsi menahan air agar tidak masuk. Yang keempat, berlabuh di Gunung Judi. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan persisnya di mana kapal Nabi Nuh berlabuh selain di atas Gunung Judi. Hal ini tercantum pada surat Hud ayat 44. Artinya, dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit atau hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Tafsir dari ayat tersebut ialah, kemudian Allah memerintahkan bumi untuk menelan airnya sehingga dapat kembali ke parit-parit, lubang-lubang, sungai dan lautan, serta memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan hujan sehingga debit air menurun, dan kapal itu bersandar di atas Gunung Judi, dan dikatakan kebinasaan bagi orang-orang zalim. Allah telah membinasakan mereka dan menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Secara geografis, Gunung Judi terletak di Armenia sebelah selatan. Yang kelima, menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman. Semua yang tersisa di bumi, yaitu yang tidak naik kapal Nabi Nuh, tenggelam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 119 dan 120 yang artinya, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Tafsir dari ayat tersebut ialah, kemudian sesudah menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya, kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa, yang tidak beriman kepadanya dan menolak nasihat yang disampaikannya. Demikianlah deretan fakta-fakta tentang kapal Nabi Nuh alaihissalam yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik, Maha Pengampun, dan Maha Penolong. Tetapi jangan lupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh keras siksaannya. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya.
Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.